Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid An-Nadhirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat merantikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian hadis dan masih membersamai bab at-targhib fi makarimil akhlaq, bab dalam kitab Bulughul Maram, di mana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menghimpun hadis-hadis yang mendorong kita untuk berakhlakul karimah. Dan hadis terakhir di bab ini akan menjadi pembahasan kita. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanku, maka indahkanlah akhlakku." Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini menurut Imam Ibnu Hibban adalah sahih. Jamaah rahimakumullah, hadis yang tadi dibacakan merupakan salah satu doa yang populer dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dianggap doa ini doa yang paling tepat untuk kita baca dan kita ulang setiap kali kita bercermin. Bercermin dalam pengertian kita mencoba untuk melihat diri kita. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan untuk kita satu nikmat yang luar biasa. Itulah nikmat penciptaan yang baik. Kalau dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia, kata Allah, pada bentuk yang paling baik. Karena kalau kita melihat bukan hanya tampilan luaran penciptaan manusia itu adalah yang paling baik jika dibandingkan dengan penciptaan dan tampilan luar makhluk-makhluk yang lain seperti binatang. Lebih dari itu, bagaimana organ-organ dalam manusia dengan segala fungsi yang ada ini juga jauh lebih kompleks, jauh lebih canggih dibanding apa-apa yang ada pada binatang. Karenanya ini semua nikmat yang sering sekali kita abaikan, kita lupa untuk mengingatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun ayat 12
Allah Subhanahu wa taala tegaskan di situ. Summa ja'alna nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bagaimana? Dari mulai manusia itu belum berwujud, ciptaan Allah dalam bentuk manusia ini sudah mengalami satu proses penciptaan yang luar biasa. Bagaimana manusia diawali kehidupannya dari setetes air mani. Bagaimana sperma jumpa ovum terjadi pembuahan, itu yang kemudian dalam jangka waktu tertentu hasil pembuahan tadi melekat di dinding rahim, namanya alaqah. Dari alaqah ini berkembang lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Berkembang lagi mudghah ini menjadi idham, tulang. Kemudian fakasawnal idhama lahma, tulang dibungkus dengan daging. Ketika usia janin 120 hari, bukan sekedar tulang dan daging, tapi wa nafakhtu fihi min ruhi wa nafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan ke dalamnya di antara ruh kami. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan bagaimana penciptaan fisik manusia adalah penciptaan yang luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, doa yang dibacakan Rasulullah tadi mengingatkan kepada kita tentang dua hal. Dua hal yang mana semua manusia punya kecenderungan dan kecondongan terhadapnya. Pertama, keindahan fisik, dan yang kedua, keluhuran akhlak dan budi pekerti. Jamaah rahimakumullah, sering saya sampaikan di majelis ini, secara psikologis manusia itu seperti dikatakan para ulama, yuhibbul kamal wa yuhibbul jamal wa yuhibbun nawal. Manusia itu suka kesempurnaan. Kalau ada orang pemberani, kita senang. Kalau ada orang dermawan, kita suka. Kalau ada orang tawadhu, rendah hati, kita pun cinta. Kalau ada orang ucapannya lemah lembut, kita pun sayang kepadanya. Ini makna manusia itu mencintai kesempurnaan. Akhlak-akhlak yang luhur, akhlak-akhlak yang mulia, itu adalah penyempurna bagi manusia. Tapi manusia juga yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Kalau ada orang mau memilih pasangan hidup, ditengoknya mana yang cantik, ya. Dilihat juga fisik, karena aspek fisik pun tidak bisa diabaikan juga. Seorang mau merekrut, kadang-kadang dia lihat juga fisiknya bagaimana, kerapian, ya, kebersihan, banyak hal. Bahkan untuk instansi tertentu, mau masuk tentara, ditengok tinggi badan sekian, ya, berat badan ideal. Ini bukti bahwasanya apa? Manusia itu menyukai keindahan, dan keindahan punya keterkaitan yang sangat erat dengan aspek fisik. Sebagaimana manusia juga yuhibbun nawal, mencintai pemberian. Siapa orang yang suka memberi padanya, pasti dia senang. Tak ada orang yang membenci orang yang suka memberi. Karena fitrah manusia condong kepada orang yang suka memberi kepadanya. Jadi kita melihat di sini, satu sisi kita condong kepada kesempurnaan akhlak, pada keluhuran budi pekerti, pada keagungan, ya, akhlak yang baik. Di sisi yang lain, kita juga mencintai yang namanya
fisik yang baik. Makanya kalau kita lihat bagaimana hal yang paling mendebarkan bagi orang tua menjelang kelahiran seorang anak, ya, ibunya yang mengandung, ayahnya yang menanti kelahiran anak. Begitu lahir anak, dibersihkan, kemudian ini dilihat satu jarinya lengkap gak, kakinya macam mana, diperhatikan satu persatu. Kenapa? Karena kecenderungan manusia menyukai kalau fisiknya baik. Bahkan tak jarang kadang-kadang setiap orang punya standar tertentu untuk keindahan fisik. Warna kulitnya bagaimana, alisnya, bentuk hidungnya. Itu bahkan tak jarang kita melihat muncul ketidakpuasan di sebagian orang terkait dengan apa yang diberikan Allah. Bahkan tak jarang ketidakpuasan ini mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terlarang dalam pandangan agama. Apa? Ada pula yang kemudian operasi plastik dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwasanya apa? Sebenarnya tiap orang diciptakan fisiknya, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia pada bentuk fisik yang paling baik. Fisik yang baik ini tentunya sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang baik kalau sekiranya Allah berikan pada kita tampilan yang demikian. Tapi jamaah rahimakumullah, jangan pernah menganggap baiknya tampilan fisik itu saja sudah cukup. Karena di sisi yang lain ada satu hal yang nilainya bahkan lebih dari tampilan fisik. Apa itu? Itulah kemuliaan akhlak. Kemuliaan akhlak. Bagaimana akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu banyak. Tapi dalam pandangan Islam, akhlak yang mulia berakar dari beberapa akhlak-akhlak pokok. Akhlak-akhlak pokok yang merupakan dasar kemuliaan manusia apa? Pertama adalah akhlak jujur. Kejujuran ini termasuk di antara akhlak yang paling pokok dalam diri manusia. Makanya ketika ditanya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu mencuri? Mungkin, kata Rasul. Apakah mungkin seorang mukmin itu berzina? Mungkin, kalau pas lemah imannya. Tapi ketika ditanya, apakah mungkin seorang mukmin itu berbohong? Rasulullah mengatakan, al-mu'min la yakzib. Seorang yang beriman tak mungkin bohong. Ketika dia bohong, berarti dipertanyakan imannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Apalah guna tampilan fisik bagus, tapi kalau tukang bohong. Karena tampilan fisik yang baik perlu disempurnakan dengan akhlak yang mulia. Pokoknya adalah salah satunya kejujuran. Termasuk akhlak mulia yang paling pokok dalam Islam adalah amanah, menjaga kepercayaan. La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tak menjaga amanah. Jadi kalau ada orang menyalahgunakan kekuasaannya, persaksikan tak ada imannya. Rasulullah tegas mengatakan, la imana, tak ada iman bagi orang yang tak punya amanah. Jadi indahnya seseorang itu dilihat dari mana? Ketika dia berjanji, dia tepati. Itu bentuk amanah. Ketika dikasih amanah, jabatan, kekuasaan, dia gunakan dengan penuh tanggung jawab. Ketika dititipkan padanya seorang istri, anak-anak yang soleh, harta, gimana dia gunakan itu semua? Ini akhlak yang mulia.
di antara yang paling utama dalam Islam. Yang ketiga, akhlak tawadhu, lawan dari akhlak sombong. Tawadhu, ketika seorang itu menyadari terlepas banyak pemberian Allah dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya atas orang lain, kelebihan itu tak membuat dia merasa jumawa. Kelebihan itu tak membuat dia merendahkan orang, menganggap dirinya jauh lebih hebat daripada orang lain, sehingga seakan-akan dia punya legitimasi dan hak untuk menghina dan merendahkan orang. Akhlak berikutnya termasuk ar-rifq. Akhlak mulia yang sempurna adalah sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut. Seorang mukmin itu ucapannya lemah lembut, tindakannya juga enggak gerasa gerusu. Melakukan segala sesuatu tepat sasaran dengan kelembutan. Ma dakhala ar-rifqu fi syai'in illa dhanah wa ma nuzi'a an syai'in illa syadah. Kelemah lembutan itu tidaklah dimasukkan pada sesuatu kecuali ia akan memperindahnya, dan tidaklah dicabut kelemah lembutan dari sesuatu kecuali itu akan membuatnya menjadi jelek dan tidak indah. Jadi kita lihat, ini termasuk akhlak-akhlak pokok dalam agama, di mana akhlak-akhlak ini juga punya turunan. Akhlak berikutnya apa? Adil. Ini bagian. Adil itu punya keterkaitan erat dengan jujur, menjunjung kebenaran. Keadilan itu punya keterkaitan dengan tanggung jawab, amanah. Coba bayangkan orang kadang-kadang tampilannya ya baik fisiknya, tapi kalau dia bersikap zalim, nah itu sesuatu yang buruk. Jadi keluhuran akhlak salah satunya mencakup bagaimana kita bisa bersikap adil. Adil dalam menimbang barang, adil dalam menduduki jabatan dan membuat kebijakan. Tapi yang paling berat itu adil dalam menilai sesama. Karena lebih berat menilai orang daripada menimbang sekilo beras, ya, berapa kilo buah, ya. Menilai orang ini susah. Kadang-kadang kalau sudah terlalu cinta, nggak objektif lagi, ya, timbangannya. Kalau sudah terlalu benci, tidak objektif lagi timbangannya. Begitulah. Ini adil. Termasuk akhlak yang mulia dan indah adalah sikap berani. Berani itu indah. Makanya seorang mukmin, pribadi yang takut kepada Allah, karena takut kepada Allah, Allah jadikan dia berani kepada segalanya. Tapi ketika seorang itu tak takut sama Allah, Allah akan buat diri seorang hamba takut dari segala sesuatu. Kenapa orang berani? Karena dia merasa yang perlu ditakuti ya cuma Allah. Selain itu, kalau Allah melindungi, gak ada yang perlu ditakuti. Tapi kalau orang takut hanya kepada selain Allah, takut pada ya hilang kekuasaan, takut pada hilang harta, Allah akan buat dia ketakutan, takut pada segala sesuatu. Takut ini, takut itu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kembali kepada doa yang kami bacakan Rasulullah. Pertama, kita bersyukur atas nikmat fisik yang baik. Allahumma kama hasanta khalqi. Kenapa dalam penampilan fisik dan penciptaan yang baik kita perlu bersyukur? Karena bisa dikatakan yang paling berperan memberikan fisik untuk kita, ya Allah.
Fisik kita ini siapa yang tentukan? Memang dikatakan dalam ilmu genetika, ya, bagaimana sifat-sifat anak diwarisi dari orang tua. Tapi dari begitu banyak gen-gen yang ada di ayah, di ibu, kadang-kadang anak nggak langsung mirip ayahnya, anak nggak langsung mirip ibunya, kadang mirip kakeknya, kadang mirip neneknya. Jadi yang paling menentukan warna matamu, bagaimana tampilan rambutmu, bagaimana kadang-kadang jari jemarimu, itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak pernah ada yang mengatakan, atau kita tak bisa menentukan, aku lahir mau jariku begini. Tidak ada. Karena kesadaran kita, semua tampilan fisik itu Allah yang berikan. Maka apapun yang Allah berikan pada kita, harus kita sadari itu adalah yang terbaik untuk kita. Kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana kau telah berikan untukku penciptaan fisik yang baik. Ya, yang namanya manusia, walaupun nampak ganteng, cantik, tapi tetap saja nggak berarti sempurna semua. Ya, Allah kadang-kadang dibuat tampilan hidungnya mancung, matanya, tapi ada kekurangan tempat lain. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan manusia, kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau manusia melakukan operasi plastik semata-mata berangkat dari ketidakpuasan, itu tidak akan pernah puas. Udah operasi hidung pun, udah siap, belum puas lagi, kurang mancung, operasi lagi. Ya, operasi kelopak mata, operasi ini dan itu bibir. Ini berapa banyak orang yang telah melakukan operasi plastik, bukan sekali dua kali, kadang puluhan kali. Tetap kalau berangkat dari ketidakpuasan dan ketidaksyukuran atas apa yang Allah berikan, takkan pernah manusia itu sampai puas terhadap apa yang telah diperbuatnya. Begitulah. Jadi dalam aspek penciptaan fisik, syukuri, karena semua Allah yang tetapkan. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berapa banyak dalam sejarah tercatat orang fisiknya bagus, tapi fisik yang bagus walaupun tampilannya menarik, wajahnya mungkin ganteng, cantik, warna kulitnya putih dan lain sebagainya, standar bagaimana yang dianggap sebagai penampilan menarik. Belum tentu penampilan yang menarik ini dibarengi dengan akhlak yang baik. Salah satu orang ganteng yang diabadikan dalam Al-Quran siapa? Abu Lahab. Jangan kira Abu Lahab itu jelek, ganteng. Namanya Abdul Uzza, dikasih gelar Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab dikasih nama Abu Lahab? Para ulama mengatakan dan para sejarah mengatakan Abu Lahab ini kulitnya putih. Orang kulit putih kalau sudah marah itu kan wajahnya memerah. Kalau warna kulitnya putih. Jadi Abu Lahab itu dinamakan Abu Lahab saking putihnya dia, dengan janggutnya yang tebal, yang mana kalau dia sedang marah itu seperti wajahnya itu memerah seperti bara api. Yang sebenarnya julukan Abu Lahab itu untuk memuji dia. Tapi lihat ketampanan, kekayaan, fisik yang baik, justru gelar yang disematkan orang Arab untuk menunjukkan ketampanannya disebutkan dalam Al-Quran untuk menghinakannya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka Abu Lahab. Dan kata Abu Lahab, kata lahab yang maknanya
pada dasarnya ingin menggambarkan ketampanan dan keindahan fisik Abu Lahab, justru diidentikan sayasla naron zata lahab. Ya, nggak ada manfaat tampilan fisik itu, karena tempat itu pun gimana kau ganteng, gimana kau putih, gimana kau tampan, akan masuk ke dalam neraka yang apinya berkobar-kobar. Itulah lahab. Itu kita lihat. Di sisi lain, sejarah pernah mencatat ada seorang sahabat Rasulullah namanya Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini adalah ketua atau pemimpin kabilah Bani Ahnaf. Dikatakan Ahnaf bin Qais ini, kalau orang lihat tampilannya, tidak ada satupun standar kejelekan rupa kecuali Ahnaf bin Qais mengambil bagian darinya. Dikatakan apa? Matanya tuh melotot, kulitnya hitam, kemudian pendek, kemudian rambutnya juga jarang. Semua tampilan buruk ada pada dia. Tapi walaupun fisik dan penciptaannya itu penuh dengan segala kekurangan, dikatakan oleh Rasulullah, kana sayyida qaumih. Beliau adalah seorang pemimpin yang sebenarnya bagi kabilahnya. Berani, dermawan, jujur, bertanggung jawab. Walaupun tampilan fisiknya dikatakan tidak ada satupun standar kejelekan kecuali dia ngambil bagian dari itu. Artinya apa? Kalau nampak tampilannya enggak meyakinkan ini jadi pemimpin. Tapi kepemimpinan, leadership itu diukur bukan dari fisiknya, bukan dari tampilan luarnya, tapi dari kemuliaan akhlaknya, kuatnya karakternya. Nah, tentunya jamaah rahimakumullah, ada yang bagus fisik, gak bagus karakter. Ada yang buruk fisik, bagus karakter. Tapi pilihan yang paling baik adalah bagaimana tampilan fisik baik, tapi juga karakternya baik. Inilah yang diisyaratkan Nabi lewat doanya. Ya Allah, aku bersyukur Kau sudah berikan tampilan fisik yang baik untukku. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, tangan yang bisa bergerak, tinggi badan yang memungkinkan, ya, warna kulit yang baik, dan semuanya kita syukuri. Walaupun kesyukuran itu inilah yang membuat kita bahagia. Tapi kalau kita selalu membanding-bandingkan mataku sama mata dia, cantikan mata dia, ini gak bersyukur ujungnya. Ya, tiap orang adalah yang terbaik yang Allah berikan untuknya. Tapi para hadirin, apalah nilai dari tampilan fisik yang baik kalau kita tidak berusaha untuk menyempurnakan akhlak mulia yang ada pada diri kita. Bedanya apa? Tampilan fisik murni pemberian Allah, tapi akhlak adalah pilihan manusia. Manusia yang milih mau jadi jujur atau jadi tukang tipu. Manusia yang memilih mau jadi orang yang berintegritas atau orang yang suka berkhianat. Manusia yang milih jadi pemberani atau jadi pengecut. Manusia yang memilih jadi orang yang sombong atau orang yang tawadhu. Itu kita yang milih. Maka dari itu doa Nabi, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Kau telah berikan untukku tampilan fisik yang baik, maka perindah pulalah akhlak. Nah, di sini menarik. Saya sampaikan tadi keindahan akhlak itu kan pilihan manusia. Tapi walaupun itu adalah pilihan kita, dalam konteks kita ingin memiliki akhlak-akhlak yang baik, selain melatih diri untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik,
akhlak yang baik pada diri seseorang itu juga gak bisa kita lepaskan dari anugerah Allah untuk kita. Anugerah Allah. Orang jujur selain karena dia latihan jujur, karena Allah gerakkan hatinya untuk jadi jujur. Orang berintegritas selain karena dia melatih dirinya amanah, tapi juga Allah gerakkan hatinya untuk amanah. Jadi perlu kita minta sama Allah. Inilah makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya di Mekah dulu. Nabi orang yang jujur di tengah orang-orang yang suka, masyarakat yang suka nipu. Nabi orang amanah di tengah masyarakat yang suka berkhianat. Ditanya Muhammad, kenapa akhlakmu baik? Kenapa adabmu indah? Padahal engkau tinggal di tengah-tengah masyarakat yang biadab. Kau jadi orang yang beradab di tengah-tengah masyarakat yang biadab. Apa kata Rasulullah? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang memperindah adabku, yang mengajarkan kepadaku adab, maka indahlah adabku. Allah lah yang mengajarkan kepadaku adab dan akhlak, maka baguslah akhlakku. Jadi ini hakikat proses kita untuk memiliki akhlakul karimah, jujur, berani, tawadu, lemah lembut. Ini semua apa? Betul ada usaha manusia, ada kasab dari manusia. Tapi ada peran besar Allah di situ. Makanya dalam doa tadi dikatakan fahassin khuluqi. Aku minta padamu ya Allah, perindahlah akhlakku. Perindahlah akhlakku. Jadi ada peran Allah. Orang yang akhlaknya baik bukan semata-mata usaha dia, tapi ada juga sahamnya Allah Subhanahu wa taala di sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menggambarkan cara menanamkan akhlak yang paling utama adalah lewat pelatihan. Innamas sabru bittasabbur. Innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya sabar itu lahir dari pelatihan sabar. Gak ada orang lahir tiba-tiba langsung sabar. Latihan sabar. Nah, gimana manusia latihan sabar? Manusia yang sabar, ada peran Allah di situ. Allah Subhanahu wa taala kasih musibah, kasih ujian, meninggal orang tercinta, rugi bisnis, dimutasi ke tempat yang jauh. Ini kadang-kadang yang menyiapkan momentum supaya kita bisa latihan sabar siapa? Allah. Tapi ternyata di balik musibah-musibah yang Allah berikan itu, setelah berlalu jangka waktu tertentu baru kita sadar, luar biasa. Hidupku ini Allah atur, katanya. Aku bersyukur. Yang dulu dia merasa berat kali ya Allah, kok dipindah kemari, berat kali ya Allah, kok ditinggal orang terkasih. Baru sadar kemudian. Makanya fahassin khuluqi, kita minta ya Allah perbaiki akhlakku. Makanya kalau orang berdoa seperti ini, perbaiki akhlakku, dia kurang sabar, Allah kasih musibah. Supaya apa? Supaya dia melatih kesabaran. Begitu juga. Innamal hilmu bittahallum. Sifat kalem itu buah dari pelatihan. Gimana orang kalau ngomong itu lemah lembut, gak cepat marah, mampu mengontrol emosinya. Itu juga lewat pelatihan. Lewat pelatihan. Gimana Allah Subhanahu wa taala buat orang menjadi kalem? Pertama, Allah arahkan dia pergaulan dengan orang-orang yang kalem. Karena manusia itu kan diwarnai oleh lingkungannya. Kalau kawannya tukang marah semua, dia pun akan terbawa tukang marah. Tapi ketika orang semuanya menata cakapnya pun dengan sangat tertata, tidak mudah marah, mau menerima kritik,
tanpa harus kemudian emosi menerima itu semua. Ini juga mempengaruhi. Ditambah lagi apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan berikan kepada yang bersangkutan momen-momen melatih dia untuk bersikap kalem. Dihadapkan pula sama orang yang tukang marah, gimana dia? Untuk melatih dirinya untuk tidak terpacu emosinya. Nah, ini kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, hadis yang singkat padat, namun kalau kita lihat ada pesan. Pertama apa? Tiap muslim harus menjaga akhlaknya sebagaimana dia menjaga fisiknya. Fisik yang bagus saja yang Allah anugerahkan pada kita bisa berubah menjadi rusak. Mata kita dilahirkan bisa melihat, tapi karena nggak jaga pandangan, ya, nggak jaga pandangan, nggak ya merawat penglihatan, bisa aja orang dirabun bahkan buta. Kalau fisik yang Allah berikan saja bisa rusak, apalagi akhlak. Apalagi akhlak, maka perlu dijaga. Yang kedua, nilai ketakwaan, nilai akhlak itu justru menambah nilai keindahan fisik. Seperti saya katakan tadi, fisik yang bagus seperti Abu Lahab tanpa adanya akhlak yang terpuji, gak ada nilai itu. Orang kalau cuman jual paras, tengoklah public figure bahkan artis, kalau cuman jual paras akan termakan oleh waktu dan zaman. Tapi paras yang baik pun harus didukung oleh attitude, sikap yang baik, baru bisa bertahan dia. Orang suka sama dia. Tapi kalau cuman paras saja, berapa lama lah. Sebaliknya, kekurangan pada tampilan fisik ini bisa ditutupi dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, seorang wanita itu dipilih untuk jadi istri karena 4 hal. Pertama apa? Karena tampilan fisiknya, cantiknya. Yang kedua apa? Karena status sosialnya. Yang ketiga apa? Karena uangnya. Tapi Rasulullah mengatakan, tapi 3 faktor tadi gak cukup. Pilihlah wanita karena karakter dan akhlaknya, karena agamanya, niscaya kau beruntung. Artinya apa? Yang cantik tanpa akhlak ini merugikan. Yang ada cantiknya itu digunakan untuk selingkuh. Tapi cantik ada akhlak, ini yang wanita soleha. Status sosial yang tinggi tanpa akhlak nggak ada guna. Ujung-ujungnya istri hanya merendahkan suami. Dia banggakan keluarganya, dia tanya, keluargamu mana ada levelnya sama keluargaku, katanya. Harta yang banyak, kalau tanpa akhlak nggak ada nilai juga. Kenapa? Uang yang banyak itu membuat dia sombong. Tapi uang yang banyak ada akhlak jadi nilai. Status sosial yang baik, latar belakang keluarga yang mulia, ada akhlak menambah nilai. Jadi akhlak itu faktor penentu. Sebaliknya, walaupun tampilan fisik pas-pasan atau bahkan penuh kekurangan, kalau dibarengi dengan akhlak seperti Ahnaf bin Qais tadi, pendek, hitam, jelek mukanya, tapi semua sifat-sifat kepemimpinan ada pada dirinya. Jujur, amanah, berani. Sehingga apa? Dengan segala kekurangan dia, aklamasi orang pilih dia jadi pemimpin. Ini kan hebat. Nah, tapi yang paling buruk, kadang-kadang udah cacat fisik, predator seksual pula macam si Agus. Ini udah cacat fisiknya, buntung tak ada tangan, tapi kerjanya yang jelek pula. Nauzubillah. Inilah seburuk-buruknya tampilan manusia.
Apa yang diharapkan? Fisik jelek, ya. Seakan-akan Allah bongkar kasus ini depan kita sekarang untuk jadi pembanding. Zaman sekarang udah banyak kali orang ada tampilan fisik bagus, akhlak jelek. Ada tampilan fisik jelek, ada akhlak yang bagus. Tapi jangan sampailah jadi yang model ketiga ini. Udah jelek fisiknya, jelek pun lagi akhlaknya. Tapi jadilah orang yang baik fisiknya, baik pula akhlaknya. Itulah karakter para anbiya. Para nabi nggak ada yang cacat. Semua nabi itu sebaik-baiknya ciptaan Allah, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Gak ada nabi yang gak ganteng. Semuanya parasnya begitu indah. Tapi bukan karena parasnya mereka dipuji. Rasulullah SAW, coba bayangkan, paras nabi itu luar biasa. Kalau kita lihat deskripsi tampilan fisik Rasulullah, ini tampilan yang indah. Tapi Allah gak muji fisiknya. Ada gak ayat muji fisik Nabi? Kau kuat kali Muhammad, atau ganteng kali kau Muhammad? Gak ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau Muhammad berada pada akhlak yang paling tinggi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Muhammad keteladanan yang baik. Berkaitan dengan akhlak, bukan fisik yang dipuji. Nah, ini peruntuk kita. Dan tentunya doa yang tadi disampaikan Rasulullah ini patut untuk jadi cerminan bagi kita. Ketika kita bercermin, nampak tampilan fisik udah ganteng, ya. Tapi kadang-kadang dengan bercermin dan membaca doa ini sadar kita, kok tampilanku sudah ganteng, jangan pula akhlaknya yang tidak baik. Makanya dulu ada kisah. Seseorang pakai baju meniru baju ulama. Dia pakai jubah, pakai sorban. Gayanya udah kayak gaya ulama. Tapi di tengah perjalanan dia tunjukkan akhlak yang tidak baik. Ketika dilihat oleh ulama yang sebenarnya, dia bilang dua hal. Pilihanmu cuma dua, kata ulama itu. Ya, kau perbaiki akhlakmu supaya kau layak pakai baju itu. Atau pilihan kedua, kau buka baju itu karena baju itu gak pantas untukmu. Jadi zaman sekarang orang ini problemnya kan menilai orang dari atribut. Pakai baju sorbannya pun tebal kali, ulama besar nih. Dilihat dia ngomong, nampak ngomongnya kasar, gak beradab. Itu tandanya apa? Bajunya gak cocok sama dia. Tampilan fisiknya gak sesuai dengan akhlaknya. Ya pilihan cuma dua. Ia buka baju ganti dengan baju yang sesuai. Atau kalau memang pengen pakai baju itu, hormati baju itu. Hormati baju itu, berakhlaklah sesuai dengan akhlak orang yang pantas pakai baju itu. Makanya dikatakan ulama Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, pendiri mazhab Maliki yang tinggal di Madinah. Imam Malik ini karena memuliakan kedudukan ulama, memuliakan kedudukan ulama, beliau kalau mau hadir di majelis itu bersoleknya sampai setengah jam. Pakai bajunya itu betul-betul. Karena dari 5.000 jamaah Imam Malik yang hadir, itu orang bukan hanya mencatat ilmu Imam Malik, tapi orang memperhatikan gerak-geri Imam Malik. Belajar adab dari penampilan Imam Malik. Gimana jalannya ulama, gimana ulama menjawab pertanyaan, gimana ulama kemudian ketika membaca ayat, gimana ulama ketika berdebat, gimana ulama ketika berdialog. Itu semua dipandang orang. Oh gini caranya, oh gini caranya. Zaman sekarang ini kadang-kadang
Ini yang perlu untuk kita ingatkan kembali. Ya, tak salah kita ini pengen pakai baju ulama atau apa, tapi bukan hanya bajunya, ikuti juga akhlaknya. Ya, tapi kalau cuma mau bajunya sorbannya tebal-tebal, habis itu jauh dari akhlaknya, bagus buka ajalah baju itu, ganti dengan yang lebih pantas. Ini bagian dari makna Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Demi dan kurang saya mohon maaf. Sebelum ditutup dengan doa, kita buka kesempatan tanya jawab. Dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah timbangan. Sistem dipakai penjual macam-macam. Ada dengan sistem persentase keuntungan. Ada dengan sistem mengatur timbangan. Ini dengan mengatur timbangan ini apakah dibolehkan? Dengan timbangan sekian harganya sekian, sehingga harga itu sepertinya bersaing. Apakah boleh? Yang kedua tentang tampilan. Tampilan itu ada beberapa maksud. Umpamanya seperti wanita tampil cantik untuk menarik suaminya atau menarik orang lain, jodoh. Boleh kan? Yang ketiga tentang masalah tingkat iman. Iman ini kan berbeda-beda dari setiap orang. Itu tergantung dari kalau saya kita berikan sertifikat, maka berbeda orang itu ada yang dikatakan muslim, ada yang dikatakan mukmin, ada yang dikatakan mukhlisin, ada yang dikatakan munafikin, ada yang dikatakan fasikin, ada namanya mukhlisin, ada namanya mukarabin. Jadi bagaimana sifatnya, bagaimana? Terima kasih. Bapak Ibu, pertama prinsip penting dalam jual beli, innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka. Suka sama suka tidak akan lahir kecuali ada kejelasan dan transparansi. Berapa barang yang dijual, berapa harganya. Maka di sini mau tadi dikatakan pakai timbangan, mau pakai takaran, mau pakai ini dan itu, esensi yang dituntut dalam agama adalah adanya transparansi, keterbukaan, kejujuran. Karena kalau itu terpenuhi, barulah lahir suka sama suka. Kalau ada orang tahu dia ditipu, ada mungkin nggak dia suka sama suka? Enggak. Jadi ada komoditas cocoknya ditimbang dengan berat. Ada komoditas cocok ditimbang dengan takar. Ada komoditas ditimbang dengan tadi persen. Ini beda-beda, tergantung komoditasnya. Yang penting di situ adalah transparansi dan jujur, sehingga lahir taradin tadi, saling ridho dalam jual beli. Penjual ridho dengan harga yang ditawar, pembeli ridho dengan barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, seorang wanita berpenampilan indah untuk suaminya. Ini tentunya bagian dari tuntutan dalam syarak. Al-mar'atu salihatu in ra'aitaha sarratka. Ciri wanita yang soleha, kalau kau lihat dia, senang hatimu lihat dia. Kenapa? Karena memang dia perindah tampilannya untuk menarik hati suaminya. Itu tak salah. Ad-dunya mata'
wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini kenikmatan, dan sebaik-baiknya kenikmatan di dunia ini adalah istri yang soleh. Kalau dia tampil untuk suaminya. Nah, tapi kalau dia tampil untuk selain suaminya, ini jadi masalah. Menjadi masalah. Kecuali ya memang tidak sampai pada dia menampakkan apa yang tak layak untuk ditampakkan. Dalam mazhab-mazhab di Islam itu, ketika ada sahabat Nabi mau nikah, Nabi nanya, udah kau tengok calon istrimu itu? Unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudima bainakuma. Lihatlah siapa wanita yang jadi istrimu nanti, karena ketika kau sudah lihat, tahu bagaimana tampilannya, itulah yang bisa mempertahankan rumah tanggamu nanti, kata Rasul. Jadi memang disuruh untuk tahu yang mau jadi jodoh. Jangan pula menikah seperti beli kucing dalam karung, nggak tahu dia. Hari pesta baru tahu dia ini istrimu. Nah, ini nggak boleh. Dalam Islam nggak seperti itu. Nah, tapi tentunya kalau belum jadi istri tetap ada batasan. Jangan pula supaya tampil indah, tampilannya menor, nampak aurat yang tak boleh dinampakkan, itu salah. Walaupun dengan alasan cari jodoh. Ya, jadi kalau orang berpikir cari jodoh dengan mengobral diri, ia dapatnya jodoh yang mengobral diri juga. Tapi kalau wanita dia hormati dirinya, dia jaga kehormatannya, akan dapat juga suami yang akan menghormatinya nanti. Yakinlah itu. Jadi jangan gara-gara pakai tertutup nggak dapat jodoh nanti ini, nggak ada itu. Itu setan yang bisikkan seperti itu. Justru wanita yang menjaga kehormatan dirinya, Allah yang siapkan jodoh yang akan menghormati dirinya. Ini yang harus dipahami, sehingga tidak bersolek berlebihan semata-mata untuk cari perhatian. Yang ketiga, nggak boleh. Fatwa ulama membedakan antara operasi tujuan merubah dengan tujuan menyempurnakan. Merubah artinya apa? Hidungnya ada begini, tapi dia nggak puas. Perlu diperpanjang berapa senti lagi. Ini artinya dirubah bentuknya. Itu haram. Ini namanya merubah ciptaan Allah. Tapi kalau menyempurnakan, giginya kurang rapi. Sebenarnya gigi itu rapi, diciptakan Allah. Tapi karena ya mungkin waktu kecil dulu lambat dicabut gigi lama, sehingga gigi yang barunya agak ke belakang misalnya ya, atau tidak diperhatikan, kemudianlah dia rapikan giginya. Atau misalnya orang sumbing, dioperasi untuk menyempurnakan, karena sebenarnya bentuk sebenar dari bibir ya tak seperti sumbing, kan begitu. Ini tidak masalah. Ada fatwa ulama terkait masalah tersebut, dibolehkan. Tapi kalau berangkat dari ketidakpuasan, alisnya ini kalau bisa lebih panjang lagi katanya. Atau misalnya pengen dagunya lancip, atau pengen matanya dibesarkan, kelopaknya dioperasi. Ini tidak boleh. Itu berangkat dari, dan semua yang operasi itu rata-rata nggak ada yang puas. Tetap. Itu pernah saya baca artikel, orang gara-gara suka sekali dengan Barbie, itu operasi sampai lebih dari 100-an kali supaya mirip dengan Barbie. Tapi ujungnya puas nggak dia? Nggak puas juga. Itulah nafsu manusia tadi. Yang ketiga, ya. Iya, pertama kita harus pahami, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Asma, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ketika berkunjung ke rumah Abu Bakar, Asma sudah mulai
menstruasi, sudah dewasa ketika itu, walaupun masih tinggal di rumah ayahnya, tapi pakai pakaian yang waktu itu masih menampakkan sebagian auratnya. Rasulullah berkata, wahai Asma, sesungguhnya wanita kalau sudah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, wajah ini adalah cerminan. Lewat wajah kita bisa tahu anggota tubuh lain yang enggak terlihat pun bisa nampak dari wajah. Kalau wajah pun tak terawat, apalagi yang lain kan itu. Nah, jadi dalam hal ini, kalau dia pakai cadar tadi, boleh sebelum nikah dibuka wajahnya kalau mau nengok calon istrinya, boleh. Rasulullah mengatakan unzur ilaiha. Unzur di sini apa? Hanya kepada batasan yang secara lazim itu biasa dilihat. Wajah, telapak tangan. Telapak tangan bisa tahu kita. Ini orang dari telapak tangan nampak nih jago masak ini jago apa? Nampak. Ya, tak perlu tengok yang lain. Dua hal ini sudah bisa kasih kode. Selain pertimbangan apa? Ya, dalam Islam kan perlu juga kita menanya, gimana calonku ini kepada orang-orang terdekat dari si Fulan. Si Fulan gimana kebiasaannya? Gini apa? Boleh tanya dengan wanita yang bergaul dengannya. Tapi nggak perlu kita tengok langsung. Dalam pengertian di luar dari batasan aurat. Yang ketiga tadi? Iya. Iya. Iya, iya. Baik. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang. Adnaha imatatul adza anit tariq wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang paling rendah menyingkirkan duri, beling, paku dari jalan. Dan setinggi-tingginya adalah pengejawantahan ucapan la ilaha illallah. Ya, kita ini walaupun semua Muslim, tapi beda-beda tingkatan. Ada orang yang sudah sampai tingkatan muqarrabin, sudah dekat kali dia sama Allah. Kenapa dekat kali sama Allah? Ya, artinya ujian Allah dalam hidupnya pun berhasil untuk disempurnakannya. Wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim yang telah memenuhi semua yang Allah minta kepadanya. Kita sudah enggak apa yang Allah minta kita penuhi? Belum tentu. Masih banyak aturan yang belum kita penuhi. Nah, gimana mau dekat sama Allah? Masuklah dalam kelompok muqarrabin tadi, ya, orang-orang anbiya, siddiqin, syuhada, aulia. Ini orang-orang yang dekat sama Allah. Ada golongan mukhlasin, orang yang ikhlas. Ya, ini juga bukan sekedar ngomong seikhlas, tidak. Udah teruji dia. Apapun yang dikerjakannya standarnya adalah ikhlas. Ya, makanya pada umumnya kebanyakan orang masih pada tahapan kalau enggak muslim, mukmin. Tapi untuk sampai ke atas itu lagi, ya, mukhlis, muhsin, muqarrabin. Ini kadang-kadang diperlukan ujian yang lebih berat. Makanya semakin manusia dekat dengan Allah, jangan kira ujian makin ringan. Enggak. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Yang paling banyak diuji para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang dekat imannya, kedudukannya dengan para nabi, makin banyak ujian. Begitulah dia. Ya, semua orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhulal jannah. Gak akan kekal jadi neraka, ujungnya masuk surga. Makanya modal terpenting kita dalam hidup ini apa? Perkataan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallahnya kalau ditimbang, ini bisa mengalahkan banyak perbuatan jahat dan buruk
dan lebih berat daripada banyak perbuatan baik. Ini termasuk yang paling berat di timbangan. Demikian. Baik, jamaah rahimakumullah, kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشائخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.